Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini saya akan mengajak saudara yang menyimak untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru, hari di mana kami juga boleh mengenang, mengingat dan mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Biarlah Engkau juga boleh berkati waktu kami akan membaca firman-Mu. Kami juga masih berdoa bagi dunia Bapa yang masih bergumul, berjuang melawan virus corona. Biarlah mereka juga boleh menemukan pengharapan, pertolongan, bahkan keselamatan daripada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di saat ini saya akan membaca dari Lukas pasal 24. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka sendiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, di minggu ini anak-anak Tuhan, orang Kristen merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus sebenarnya memberikan berkat yang luar biasa bagi saya, bagi saudara, karena kita tahu Yesus sudah dibangkitkan, kita juga akan menerima kebangkitan. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Salah satu hal, saudara, yang menjadi momok bagi manusia adalah kematian. Kematian adalah salah satu momok besar bagi manusia. Sesuatu hal yang menakutkan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kalau saudara sudah membaca Alkitab, saudara akan tahu mengapa manusia mati, ya. Alkitab yang berisi firman kebenaran yang berguna untuk mendidik, memberikan pengertian, untuk mengoreksi. Di dalam Alkitab ini saudara akan menemukan mengapa manusia kok mati, ya. Manusia mati karena dosa. Dari dosa yang diperbuat oleh manusia, akibatnya manusia mati. Dan setelah Adam dan Hawa berdosa, kuasa dosa itu semakin merajalela, saudara, ya. Kuasa iblis dan karyanya itu terus berkarya dan berkembang. Manusia justru tidak mendekatkan diri kepada kebenaran, justru semakin menjauhkan diri dari Tuhan, semakin menjauhkan diri dari Allah, semakin menjauhkan diri dari kebenaran. Manusia tidak menyadari jika kematiannya itu adalah buah dari dosa yang sudah diperbuatnya. Ya. Manusia tidak menyadari jika kematian itu adalah kutuk dari dosa. Tetapi justru manusia semakin jauh meninggalkan Tuhan.
Manusia merana karena dosanya. Manusia mencoba mencari jawaban atas pergumulan hidupnya. Salah satu adalah manusia mencari jawaban kemana manusia akan pergi, apa yang akan terjadi setelah manusia itu mati, ya. Dan sesuai berjalannya waktu, saudara, kalau saudara perhatikan, kebohongan demi kebohongan telah terjadi, ya. Luar biasa sebetulnya kalau saudara perhatikan, ya. Iblis bekerja luar biasa. Iblis itu membingungkan manusia sendiri, membuat manusia saling bingung satu dengan yang lain tentang kematian, ya. Kemana manusia akan pergi setelah mati. Sehingga manusia mulai memiliki kelompoknya masing-masing, dengan pendapatnya masing-masing, ya, dengan argumentasinya masing-masing. Kemana manusia akan pergi setelah mati. Sedangkan kebenaran Allah, firman Allah ditinggalkan. Itu luar biasa sebenarnya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang saya dan saudara juga patut renungkan. Mengapa? Dari awal sampai sekarang itu banyak sekali, ya, kepercayaan yang muncul. Tetapi tidak mau percaya akan kebenaran yang mula-mula. Tidak mau menerima kebenaran Allah yang mula-mula, yang sudah difirmankan dan yang sudah dibuktikan dan sedang dibuktikan dan akan digenapi pembuktiannya, saudara. Kembali, Alkitab ini sebenarnya adalah yang manusia perlukan untuk mengerti sejarah kehidupan dari awal hingga pada akhirnya. Itu semua saya katakan adalah sebagian daripada keberhasilan kerja iblis, ya. Bapa segala dusta. Sebagian usahanya berhasil mengacaukan dunia, mengacaukan manusia, sehingga manusia memiliki pandangannya sendiri tentang kematian dan kemana manusia pergi setelah mereka mati, ya. Sedangkan kembali dari awal Alkitab ini sudah diberikan Allah agar manusia juga kembali kepada kebenaran. Dari Allah sendiri sudah memberikan janji seorang juru selamat ketika Adam dan Hawa berdosa, dan terus melalui nabi-nabi yang dipilih Allah, Allah telah menubuatkan akan datangnya seorang juru selamat, Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak percaya. Bahkan manusia menganiaya nabi-nabi Allah. Apa yang terjadi? Manusia semakin jauh dan meninggalkan kebenaran. Dosa semakin berkuasa, ya. Manusia semakin memalingkan telinganya dari kebenaran dan bahkan menganggap mereka yang percaya kepada kebenaran Allah justru suatu kebodohan. Saudara, itu semua sebenarnya adalah tantangan bagi saya dan saudara anak-anak Tuhan saat ini. Di dalam saya dan saudara merayakan Paskah, kita dibangkitkan juga untuk memberitakan berita Paskah, berita kebangkitan. Jikalau apa yang sudah terjadi dengan Yesus itu adalah penggenapan firman kebenaran yang sejak awal sudah diberikan Allah kepada manusia. Dan di dalam kebangkitan Yesus, manusia juga boleh dibangkitkan. Di dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian? Setelah Yesus bangkit dari kubur, ya. Para pengikut bapa segala dusta, para pengikut iblis itu langsung bekerja dengan cepat, saudara. Perhatikan di Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini terus tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kebangkitan Yesus yang adalah menjadi bagian sejarah dunia karena benar-benar terjadi, ya, dan sudah terjadi. Dan ketika terjadi, segera, ya, ada orang yang mencoba memanipulir kebenaran, ya, yaitu kembali di sini adalah para pendusta, para pengikut bapa segala dusta, iblis. Dan sampai saat ini berapa banyak manusia yang masih belum percaya kepada Yesus? Banyak, saudara. Iblis dengan kerajaan angkasanya berkuasa. Dan biarlah kembali saya dan saudara, orang-orang yang sudah dicelikkan matanya dan yang sudah diberitahu dan menerima kebenaran Allah tentang Yesus, tentang kedatangannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Biarlah saya dan saudara juga boleh bersedia dan minta keberanian dari Tuhan untuk memberitakan berita sukacita. Setelah Yesus bangkit dan bertemu murid-muridnya sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus berkata agar murid-murid Yesus memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita. Karena itu, saudara, yang manusia perlu dengar. Manusia begitu desperate dengan kehidupan. Juga saat ini, ya, di dalam masalah virus corona ini pun manusia desperate, saudara. Biarlah mereka juga boleh mendapat pengharapan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit ada kebangkitan. Dan orang-orang Kristen yang akan mati akan dibangkitkan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kematian saya dan kematian saudara sebagai orang Kristen di dalam tubuh yang sudah terkontaminasi oleh dosa ini adalah awal kehidupan baru, ya. Di dalam kekristenan, di dalam saya dan saudara yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kematian itu bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan, tetapi justru kematian itu membawa saya, membawa saudara untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Justru bagi Paulus adalah sesuatu yang menguntungkan. Dia akan meninggalkan segala penderitaan dunia. Dia akan meninggalkan segala penganiayaan dari dunia karena Kristus. Tetapi apa yang dia katakan? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Saudara, baik mati atau hidup, itu ada di tangan Tuhan. Tetapi jikalau saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi kebenaran, biarlah ketika saya dan saudara masih diberi waktu untuk hidup, pakailah waktu ini seperti yang Paulus telah gunakan untuk menjadi berkat, untuk memberi buah, saudara, untuk memberi buah. Dan yang indah, saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 saya akan baca. 1 Yohanes 5 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Orang yang percaya di dalam Yesus itu tahu pasti saudara memiliki hidup yang kekal. Bukan ya semoga nanti saya masuk surga, ya mudah-mudahan arwah saya diterima di sisi Allah Bapa. Tidak saudara. Sebagai orang Kristen, firman Tuhan Alkitab itu sudah jelas sekali. Saya akan baca sekali lagi. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah Yesus tahu ya, pasti kamu memiliki hidup yang kekal. Sehingga kembali, kematian orang percaya, kematian orang Kristen bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena kita telah diberikan jaminan, jikalau saya dan saudara mati, kita akan bersama-sama dengan Juru Selamat yang mengasihi kita. Awal dari sebuah kehidupan yang baru, itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, saudara. Banyak orang begitu desperate untuk menghadapi kematian, sehingga mereka memiliki caranya sendiri bagaimana mereka harus menghadapi kematian. Oleh karena itu, pakailah waktu ini untuk mengingatkan saudara, agar saudara juga boleh dipakai untuk menjadi penyambung berita sukacita. Jikalau di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Mengapa orang Kristen tidak melakukan merayakan 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari setelah orang mati? Karena orang Kristen tidak ada lagi arwahnya yang gentayangan di atas genteng, saudara. Anak-anak Tuhan kalau mati meninggalkan tubuh ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Paulus sendiri berkata ketika dia meninggalkan tubuhnya, dia berada di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca dari 2 Korintus 5 ayat ke-8. Sehingga tidak ada lagi bagi orang Kristen itu ya masih mendoakan arwah-arwah yang sudah mati. Tidak ada, saudara. Ada terkadang menyesatkan, hati-hati ya. Bacalah kembali firman Tuhan. Apa yang saya katakan, silakan saudara cari kebenarannya di dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen, di dalam Tuhan Yesus, di dalam perayaan Paskah ini, di dalam saya dan saudara mengenang, mengingat, mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Hanya tinggal nunggu waktunya nanti, saudara. Ya, jikalau sangkakala kebangkitan itu dibunyikan, tubuh-tubuh orang Kristen yang sudah mati juga akan dibangkitkan. Itu ada di Alkitab. Sehingga di akhir dari apa yang saya mau katakan, biarlah saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen diberikan semangat kebangkitan. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, juga justru kematian itu seperti Rasul Paulus yang dia idam-idamkan, ya, karena dia akan bersama dengan Yesus yang mengasihinya. Tetapi kembali, waktu saya dan saudara masih diberikan satu kehidupan, biarlah saya dan saudara juga boleh menjadi buah, membawa buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat saudara, diberikan kekuatan Paskah, diberikan kekuatan kebangkitan Yesus, dan kita bangkit ya. Kita bangkit dari setiap pergumulan kita. Kita tahu manusia bergumul, manusia di dalam sengsara termasuk orang Kristen, tetapi pengharapan kita adalah di dalam Yesus yang sudah bangkit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.